informasi ini harus kamu duluan Riko. Harus kamu duluan Riko. Ya nggak bisa, pokoknya harus kamu duluan. Oke, baik ya. Pertimbangannya juga banyak Riko. Kalau seandainya saya duluan, ya ini kita kan berdasarkan berdasarkan pengalaman. Riko lebih banyak pengalaman harus Riko. Tidak, harusnya Abror, Tidak, karena Riko lebih banyak pedoman bacaannya. Gitu. Ini kenapa? Iya, kita harus berdebat gitu ya. Kenapa kita pagi ini harus berdebat antara Riko duluan atau saya duluan ya? Ini masalah pengalaman, pengetahuan juga mungkin ya. Tapi kalau masalah jam terbang Abror lah lebih banyak gitu daripada saya, serius. Enggak, kalau tetap masih harus Riko yang duluan. Bagaimanapun Riko yang lebih banyak pengalaman, apalagi kalau soal bicara kisah-kisah sahabat Nabi gitu ya. Oke, baik kita akhiri perdebatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta yang memberikan segala bentuk karunia-Nya kepada kita sebagai hambanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan juga kepada para sahabat beliau. Dan semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada mereka yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji kaum itu. Dan ingat, Allah tidak menguji kaumnya melebihi berat kemampuan kaum itu sendiri. Ingat sahabat muslim, setelah hujan pasti akan ada pelangi yang muncul. Dan insya Allah setiap ada kesusahan yang datang kepada Anda, insya Allah Allah akan berikan hikmahnya dan Allah akan berikan kesenangan-kesenangan berikutnya. Senang sekali rasanya saya dan juga Abror hadir kembali di hadapan Anda dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Program di mana Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Program di mana akan menambah wawasan Anda sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada dengan informasi-informasi yang akan kami berikan. Dan juga kami insya Allah akan menghadirkan tamu istimewa untuk Anda semua sahabat muslim dimanapun Anda berada. Dan juga sahabat muslim, semoga ya segala bentuk perbuatan baik kita dan juga niat-niat baik kita di hari ini terwujudkan sahabat muslim dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala bentuk kesalahan, kesilafan kita diampuni oleh Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla. Baik Abror ya, kita akhiri perdebatan tadi ya. Kita tidak mau berdebat lagi nih. Apa kabar di hari ini Abror? Alhamdulillah baik, sehat Riko sehat, ya. Sahabat muslim jangan terbawa suasana dengan kita berdebat tadi ya. Perdebatan kita tadi sebenarnya perdebatan yang nggak jelas. Nggak jelas ya, debat kusir. Nggak tahu pangkalnya di mana, apa penyebabnya, tiba-tiba kita pingin aja berdebat pagi ini ya. Karena kenapa hari ini kita akan ada kedatangan tamu teman ngobrol, teman-teman yang ada hubungannya dengan berdebat. Nah ini berdebatnya berisi Riko, ada yang akan dibahas dan ada yang akan disampaikan ya. Kira-kira seperti apa nanti ya, tentunya Anda harus terus menyaksikan program Assalamualaikum Indonesia selama kurang lebih 90 menit ke depan. Nanti kita akan ngobrol dengan teman-teman yang sudah kami siapkan dan sudah hadir di studio kita saat ini. Iya, insya Allah. Nah sahabat muslim ya, di hari ini hari Kamis Abror ya, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1347 Hijriah. 1438 Hijriah maksud saya, maaf. Dan bertepatan dengan tanggal 20 Oktober ya, 2016. Tentunya di hari Kamis, setiap hari Kamis kami akan menyajikan informasi-informasi unik untuk Anda sahabat muslim. Dan insya Allah ini akan sekedar menambah wawasan Anda atau menambah khazanah keilmuan Anda sahabat muslim dimanapun Anda berada. Nah informasi pertama nih yang akan kami berikan kepada Anda, kami kutip dari www.dream.co.id. Tapi sebelumnya kita seperti biasa ya. Oke, seperti biasa ya. Kita akan buka segmen ini dengan segmen kabar untuk Anda. Oke sahabat muslim dimanapun Anda berada, seperti yang saya janjikan nih, ada kabar unik untuk Anda sahabat muslim yang kami kutip dari www.dream.co.id. Ini kabar unik ini tentang seorang petani ya, cerita unik di balik petani yang memakai jas di sawah Wah, biasanya mungkin nggak mau kalah ya di kantoran, pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi. Nah, ini terinspirasi dari situ mungkin ya. Bagaimana ceritanya sahabat muslim? Ada seorang yang bernama Kyoto Saito ya, pemuda
pemuda petani pemakai jas yang merupakan petani yang tinggal di prefektur Yamagata, Jepang, sahabat muslim, dari Jepang. Dilansir dari ODT Sentral Selasa 18 Oktober 2016, ide berjas ini berawal dari guyonan adiknya, sahabat muslim, tentang pakaian formal untuk pertanian. Rupanya candaan ini ditanggapi serius oleh Kyoto. Wah, dari candaan ternyata ditanggapi jadi serius ya. Ya. Nah, kemudian dia menilai guyonan ini adalah ide yang brilian untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pertanian. Kyoto mengatakan banyak orang yang berpikir pertanian ini kotor dan tak menghasilkan banyak uang. Nah, Kyoto juga ingin mengubah pemikiran kalangan muda kalau pertanian itu menyenangkan. Menyenangkan dan juga tidak kalah elitnya ya dengan orang-orang yang bekerja di kantor. Ya. Menurut pemikiran dia. Nah, seiring berjalannya waktu nih sahabat muslim, banyak orang yang belajar soal pertanian ya. Kini Kyoto mengklaim banyak orang yang mendukung aksinya, sahabat muslim. Petani tampil necis ya, seperti ini sangat jarang sekali kita temui. Kini dia menjadi terkenal, bahkan menjadi berita utama di koran-koran di acara televisi di negeri Sakura ini. Oke, dan bisa dikatakan sukses Ya, misinya betul. ini ya. Dan Kyoto ini juga punya sebuah blog ya bagi Ya. sahabat muslim mungkin ingin sekedar ingin tahu seperti apa sosok dan profilnya lebih lengkap. Ini karena di situ juga ada unggahan-unggahan fotonya yang menggunakan jas saat di sawah. Wah, ya. unik ternyata, memang unik Unik, ya. ya. Orang Kemudian- biasanya petani itu adalah pakaian lusuh ya, dengan ada topi bulat ya, apa namanya itu, pergi ke sawah dengan pakaian ya serba adanya. Akan tapi ini petani pakai jas dengan apa ya, Ya. tampilan necisnya. Oke, dan perlu diapresiasi adalah misinya ini agar mengubah mindset orang bahwa bertani itu tidak perlu harus pakaian kotor ya, Iya. tapi juga bisa berpakaian rapi, dan ini merubah tujuannya juga merubah mindset anak muda ya, orang muda, bahwa bertani itu ternyata menyenangkan. Nah, luar biasa. Mudah-mudahan ini ada dampak positifnya juga untuk anak-anak muda ya, Insya Allah, sesuai insya dengan misinya dari Kyoto tadi ya. Ya, Oke. Kyoto. Nah, kita masuk ke informasi kedua, sahabat muslim. Ini tidak kalah unik ya dari informasi pertama. Kami kutip dari liputan6.com. Ini ada informasi soal petani Inggris yang memanen buah labu 372 gram. Ini setara beratnya dengan seekor kuda, Riko. Wow. Ya, nah informasinya sahabat muslim ya, sepasang suami istri petani ini Ray dan Sarah Ya. Armstrong berhasil memanen sebuah labu kuning raksasa di daerah tempat tinggalnya, Ya. Salt Clipon, Nottingham, Inggris ya. Seperti dilansir dari mirror.co.uk ya. Pada Senin 17 Oktober 2016 labu raksasa tersebut ya ini diperkirakan memiliki berat yang sama dengan satu ekor kuda, yaitu 372 372 kilogram. Jadi berat sekali dan pasti Berat besar sekali ya. tentunya ya, tidak, Masya Allah. Dan belum lama ini sahabat muslim, pasangan suami istri tersebut mengikut sertakan hasil panen mereka dalam kompetisi labu raksasa di Royal Horticultural Society di Westminster ya di pekan lalu. Hasilnya mereka berhasil menempati posisi kedua ya. Ray yang umurnya 50 tahun juga menceritakan bagaimana dirinya dan istrinya berusaha payah untuk membawa labu raksasa tersebut ke tempat kompetisi. Iya, bayangkan saja ya 372 kg besarnya seperti yang tadi tampil di layar kaca Anda, sahabat muslim, harus menggunakan alat transportasi khusus ya. Nah, kemudian sebelum diangkat menggunakan jaring dengan truk forklift ini menuju pusat kota di Lenton ya. Pasangan suami istri ini maksud saya terlebih dahulu membawanya dengan menggunakan truk khusus yang bisa dipakai untuk membawa kuda. Usai kompetisi, Ray dan istrinya memutuskan untuk memberikan labu mereka ke 1000 tunawisma maksud saya yang dibuat dalam bentuk sup labu. Wah, ternyata mereka punya jiwa sosial yang Jiwa tinggi, sosial ya. juga. Menanam benih tumbuhan kacang polong raksasa ini juga dikenal dimulai dari Ray dan Sarah sejak mereka pindah ke South Clifton ya. Clifton maksud saya, Nottingham 4 tahun yang lalu, sahabat muslim. Awalnya benih tersebut dibeli keduanya di Amerika Serikat. Nah, seiring waktu berjalan bibit kacang ini dapat tumbuh dengan subur di kebun mereka. Ya, ini juga merupakan salah satu contoh positif ya bagi orang-orang tua yang mungkin kegiatannya sekarang cenderung di rumah. Nah, ada baiknya juga memiliki kegiatan menanam, Bertani, ya. ya. Karena memang ada tipe orang yang mungkin mudanya aktif, jadi ketika tua
Nggak bisa diam. Nggak bisa diam. Jadi suka nanam-nanam juga gitu. Seperti almarhum ayah saya tuh paling suka tuh kalau misalnya punya waktu senggang tuh pasti tanam semua tanaman ditanamin di sekitaran rumah. Nggak bisa diam di rumah Nggak saja. bisa diam gitu. Dan hasilnya itu luar biasa, bisa dinikmati. Gitu ya. Dan ini tadi mulia sekali, labu kemudian diberikan kepada 1000 tunawisma ya dalam bentuk makanan. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Itulah informasi unik sahabat muslim di hari ini, di hari Kamis, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semua sahabat muslim. Nah, setelah ini ada segmen teman ngobrol tentunya, seperti yang dijanjikan, seperti yang dikatakan oleh Abrar tadi, bahwa ada komunitas. Ya, kita hari ini mengadakan komunitas. Ya. Dan mereka konsentrasi dalam hal debat. Debat apa itu? Nah, penasaran pastinya sahabat muslim pastinya. Nantikan kami setelah yang berikut ini sahabat muslim ya, ada tamu siapa yang akan menginspirasi kita semua, yang akan menambah wawasan kita di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di program kita. Assalamualaikum Indonesia. Baik, terima kasih sahabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program acara Assalamualaikum Indonesia. Nah, seperti yang telah kami katakan tadi ya, Abrar juga ya, ada tamu yang akan kami undang di segmen kedua ini, tapi kita akan buka dulu segmen kedua ini, segmen teman ngobrol. Oke, sahabat muslim dan juga Abrar ya. Seperti yang kita singgung tadi di pertama ya. Dengan perdebatan mungkin ya, yang kita lakukan, debat kusir ya, yang kita lakukan tadi. Mungkin kita akan mengundang ini komunitas, suatu komunitas, dan dia berkonsentrasi dalam bidang ya seperti debat itu. Tapi debatnya debat yang berisi, yang menjurus ke hukum. Dan komunitas ini namanya adalah Komunitas Debat Hukum dari Universitas UMSU Sumatera Utara ya. Oke, baik, kita akan panggilkan langsung sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, beberapa teman kita yang datang dari Komunitas Debat Hukum. Silakan masuk, Bang. Ya, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bang Riki, ini ada Bang Azwan Helmi ya, sudah ada namanya. Silakan duduk. Ya. Wah. Waduh. Dari bajunya aja nih, Bro ya. Sudah menampakkan ya, meyakinkan. Serius gitu. Betul. Ini ada Bang Ahmad Suhairi ya, ada Bang Riki dan juga Bang Azwan, Masya Allah. Apa kabarnya nih di hari ini? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Lagi kuliah? Saya sudah selesai. Oh, sudah selesai. Saya S1. Kalau buat saya sendiri mungkin saya semester akhir ya, persiapan wisuda ini. Wisuda ya. Kalau saya yang paling muda di sini. Yang paling muda semester 5. Wah, luar biasa ya Iko ya. Dari penampilan sudah meyakinkan, apalagi ini komunitasnya cukup berat ini, komunitas debat. Jadi asal ketemu pasti selalu berdebat. Jangan-jangan untuk memutuskan kemari pun harus berdebat dulu. Iya. Tidak. Enggak ya. Jadi Nah, kita akan kupas lebih banyak tentang komunitas debat hukum ini ya. Karena saya baru dengar, tapi kalau komunitas debaters itu saya pernah dengar. Itu kalau komunitas debaters itu bahasa Inggris ya. Nah, kalau ini hukum, apakah memang yang diperdebatkan tuh soal hukum? Ya, jadi yang paling kita fokuskan itu adalah isu-isu hukum. Jadi gitu, karena kita kan
mengkerucut kepada komunitas debat hukum. Jadi isu-isu yang berkembang mengenai tentang hukum, maka akan kita kupas habis di situ. Kita akan mencari solusi atas isu-isu apa yang berkembang seperti itu. Fungsinya apa? Apa cuman sekedar menyalurkan hobi berdebat atau memang hasil akhirnya ini diterbitkan dalam sebuah majalah atau koran gitu? Oh ya. Jadi komunitas debat hukum ini sendiri memiliki banyak kompetisi-kompetisi. Baik kompetisi tingkat Kota Medan, kemudian sepulau Sumatera, kemudian regional, kemudian senasional. Jadi memang kita komunitas yang dimana adalah komunitas yang bisa mengembangkan gitu, mengembangkan pribadi kawan-kawan semua untuk bisa kritis, tanggung jawab, kemudian bisa memecahkan suatu masalah. Yang dimana tujuannya itu adalah untuk bisa membantu pemerintah dalam hal untuk menentukan atau memberikan solusi jalan keluar seperti itu. Karena kan seperti kita ketahui mahasiswa itu adalah agent of change, agen perubahan yang dimana pemikiran-pemikiran kita lah yang dibutuhkan oleh mereka. Dan selain itu banyak juga kompetisi-kompetisi yang kita ikuti seperti itu. Ya, Riko. Oke. Bang Ahmad dan juga yang paling tua di sini ya. Kalau pendiri atau siapa yang pertama kali mencetuskan komunitas ini siapa, Bang? Untuk penggagas atau yang mencetuskan pertama kali itu adalah saya sendiri. Oh, Bang Ahmad sendiri. Iya, dibantu dengan rekan-rekan yang seleting dengan saya Ya, kemarin. sudah berapa lama nih Bang komunitasnya? Komunitas ini terbentuk dari tanggal 22 bulan 11 tahun 2015. 2015. Masih baru. Iya. Terinspirasinya dari mana? Oke, jadi saya terinspirasi pertama kali saya pernah mengikuti kompetisi debat nasional. Itu pertama kali di Jambi. Ya. Debat yang diadakan oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian debat nasional di Unsia. Alhamdulillah saya belum dapat juara di situ. Jadi dari situ saya muhasabah. Kenapa? Setelah saya lihat nih kan kita jumpa dengan universitas-universitas lain se-Indonesia. Jadi setelah kita sharing dengan kawan-kawan, kita lihat bahwa mereka memiliki komunitas debat. Kenapa mereka berbicaranya begitu lantang, begitu argumentatif, begitu hebat dalam berbicara? Karena saya lihat mereka memang sudah dilatih oleh orang-orang berpengalaman di dalam komunitas. Kemudian saya berpikir, kalau begitu di UMSU, gimana kalau saya adakan komunitas seperti itu? Supaya apa? Supaya kompetisi selanjutnya kita bisa memegang juara. Setelah kita latihan seperti itu. Karena kemenangan tidak akan kita dapatkan tanpa ada pelatihan terlebih dahulu seperti itu. Jadi dari hati nurani saya seperti itulah makanya saya berkeinginan untuk bisa membentuk suatu wadah untuk bisa mengembangkan diri dari mahasiswa Fakultas Hukum untuk bisa membuat suatu solusi untuk bisa berbicara depan orang lain, kemudian bisa berdebat secara argumentatif seperti itu. Iya, baik. Tadi yang saya tangkap adalah Bang Ahmad ya pernah mengikuti lomba kejuaraan yang ada di Jambi ya. Dan itu tentang hukum juga. Dan sebelum itu belum ada pelatihan atau bagaimana? Atau memang udah jurusan Bang Ahmad hukum? Oke. Jadi kemarin itu kami untuk bisa masuk ke kompetisi debat nasional di Jambi itu kita adakan seleksi. Jadi kita adakan seleksi semahasiswa Fakultas Hukum, sefakultas Hukum UMSU. Kita adakan seleksi sekitar 25 orang, disaringlah 3 orang dan saya termasuk di dalamnya. Kebetulan karena saya hukum acara kemarin, jadi sedikit banyaknya saya mengetahui bagaimana teknis berdebat, tetapi untuk pelatihan khususnya pada saat itu belum ada. Pada saat itu belum ada, makanya saya berkenan untuk membuat KDH di mana inilah wadahnya gitu untuk belajar. Dan akhirnya memutuskan untuk membuat suatu wadah atau komunitas yang mana di sana ada orang-orang yang melatih ya, orang-orang yang memang ingin melatih dia bisa berargumen dengan seperti bisa berkompetisi seperti itu. Seperti itu. Dan Bang, anggotanya sendiri itu harus dari jurusan hukum atau boleh dari jurusan yang lainnya? Oke, untuk perekrutan anggota kita khususkan untuk Fakultas Hukum. Oh, memang khusus. Karena artinya kan kita ada basic lah ya. Iya, memang basic. spesifikasinya juga Spesifikasinya komunitas debat hukum. Jadi mahasiswa-mahasiswi sefakultas hukum UMSU seperti itu. Tidak membuka untuk universitas yang lain. Sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Hanya khusus untuk Fakultas Hukum saja. Oke. Artinya walaupun dalam lingkup belajar yang sama, dalam satu fakultas yang sama, tapi ini istilahnya wadah yang lain ya yang tidak didapat di
ruang formal belajar mengajar di kampus. Iya, ya? betul. Oke, luar biasa sekali. Ini menarik Riko, karena kenapa penting? Ini anak muda sekarang ini khususnya di daerah kita ya, masih kurang untuk bisa maju ke depan, show up, untuk bisa menyampaikan argumen. Mungkin kurangnya adalah cara bertutur, kemudian retorika dan lain-lainnya. Komunitas ini akhirnya berusaha untuk menjawab itu semua. Iya. Apakah karena memang alasan itu? Iya, jadi lambat laun saya berpikir seperti ini. Fakultas Hukum adalah fakultas yang dimana setiap mahasiswanya diwajibkan untuk bisa berbicara, kan gitu. Berbicara depan orang lain karena kita Fakultas Hukum. Jadi dimana goalnya itu memang mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk bisa menelaah, kritis, dan paling penting adalah berbicara. Oke. Seperti hakim, jaksa, pengacara, kan gitu. Itu memang harus diwajibkan untuk kita bisa berbicara berargumentatif. Iya. Iya. Kalau fakultas akuntansi misalnya tidak diwajibkan untuk dapat berbicara. Iya, Makanya iya, dari situlah timbul keinginan seperti itu. Oke, kalau Putra dan siapa? Helmi Azwan ya. Ini sudah bergabung dengan komunitas ini sudah sejak kapan? Kalau buat saya pribadi, mungkin saya pribadi ini juga ikut bergabung dengan Abang Da Ahmad ini karena Abang Da Ahmad mengajak saya untuk ikut bergabung untuk mencetuskan yang pertama. Oke. Mungkin untuk pertama kali kita berdirinya ini hanya beranggotakan 7 karena kita kan masih prematur, masih baru, kita merintis dari 7 orang. Oke. Kemudian lambat laut kita membuka open recruitment yang sehingga untuk di angkatan 1 ini kita terkumpul 20 anggota. Kemudian setelah pemilihan ketua baru, mungkin sayalah ketua pertamanya di dalam komunitas debat hukum ini, yang alhamdulillah sebentar lagi akan musyawarah yang kedua gitu. Oke. Dan akhirnya kita buka open recruitment yang kedua sehingga anggota kita sudah mencapai hampir 60 orang sefakultas hukum. Oke. Kalau Azwan? Ya, kalau saya sendiri, saya termasuk seleksi yang gelombang kedua. Kalau saudara Bang Riki tadi, dia kan gelombang pertama, kemudian ia menjabat setelah Mubes menjadi ketua komunitas debat hukum ini. Nah, kalau saya adalah orang baru, saya ingin ikut ke dalam komunitas ini, saya harus melalui beberapa seleksi. Ya, melalui beberapa seleksi gitu kan. Kemudian pada saat seleksi itu kami ada 50 yang terseleksi. Nah, alhamdulillah pada saat seleksi tersebut saya sendiri dapat peringkat pertama dalam seleksi tersebut. Nah, saya diperkenankan oleh para senior di komunitas debat hukum ini untuk menjadi wakil dari Bang Riki Saputra. Akibat dari prestasi yang saya tuai selama saya seleksi di komunitas debat ini. Ada sebab, ada akibat. Untuk Bang Azwan atau Bang Riki ya, apa sih pentingnya masuk ke komunitas? Bukankah ya di kelas atau ya sarana yang telah diberikan oleh universitas itu tidak cukup? Atau perlu menambah lagi ya, perlu masuk komunitas? Kalau saya pribadi, mungkin yang di dalam ruangan itu hanya 10% yang hanya didapat. 90%-nya itu kita harus mencari di luar. 90% di luar itulah kita masuk ke komunitas debat hukum ini, kita belajar bagaimana supaya kita bisa berbicara menggunakan landasan yuridis, sosiologis, historis maupun filosofis. Mungkin itu aja gitu. Itu saja. Kalau saya sendiri sih, menurut pandangan saya, mengapa perlu dan penting kita masuk ke dalam komunitas debat ini. Yang pertama, melatih kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi hukum ini untuk berretorika. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan orang-orang penting gitu kan, agar supaya retorika berbicara kita sudah tertata akibat kita belajar dalam komunitas debat ini. Jadi tidak hanya untuk berdebat, tetapi juga melatih kita berbicara di muka umum. Sehingga akibat pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh komunitas debat itu, maka kami sebagai anggota KDH pada saat berretorika sudah tidak canggung lagi untuk berbicara. Banyak sekali manfaatnya untuk mereka ya Riko ya, karena apa yang tidak dapat mereka dapatkan di fakultas, di jurusan, nah ternyata di sini bisa diterapkan, diaplikasikan ya. Dan Bang Ahmad, Ya. selama 1 tahun, mungkin ada apa ya, perubahan signifikan yang didapat dari Bang Ahmad sendiri atau pengakuan dari anggota itu apa? Oke, baik. Jadi perubahan signifikan yang saya dapat itu pertama, saya berlatih bagaimana bisa memimpin kawan-kawan yang lain untuk bisa menjadi orang yang bisa berintelektual, beretika, dan cerdas. Seperti itu. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya mendapatkan banyak manfaat. Pertama, saya dalam hal ini melatih diri sebagai leader. Jadi sebagai pemimpin ya. Sebagai pemimpin. Jadi dari sini saya bisa melatih diri bagaimana bisa
mentolerir orang-orang yang memang tidak bisa kita rekrut atau bagaimana, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam organisasi ini pasti ada gitu orang-orang yang awalnya ikut tetapi akhirnya mereka meninggalkan, tapi itu kan biasa. Artinya saya belajar di situ bagaimana bisa mentoleransi orang seperti itu. Kemudian yang paling penting bisa melatih diri saya menjadi seorang yang lebih bijaksana seperti itu. Oke. Artinya ya silakan. Artinya kalau saya menilai Ahmad ini seorang yang visioner, Riko. Jadi punya ke depan itu sudah tahu apa yang harus dikerjakan dan harus dilakukan gitu. Itu luar biasa karena calon-calon pemimpin itu harus sudah berpikir dari masa muda, Riko. Jadi kalau kita berdebat kusir nggak jelas, lebih baik kita gabung aja dengan mereka. Dengan mereka ya. Oke, baik sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada ya. Masya Allah sekali. Mereka seorang anak-anak muda, anak-anak remaja yang mereka mempunyai perhatian ya, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, tentang fenomena hukum yang ada di Indonesia. Mereka pada awalnya ingin membantu bagaimana mengeluarkan ide-ide mereka, mengeluarkan apresiasi, mengeluarkan apa yang ada di dalam diri mereka untuk menolong pemerintah dalam menjalankan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Kita akan kembali sahabat muslim dimanapun Anda berada setelah jeda berikut, tetap di program Assalamualaikum Indonesia. Baik, terima kasih sahabat muslim, Anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita menghadirkan teman-teman dari komunitas debat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, ini kita akan men-setting, jadi bagaimana teman-teman kita ingin melihat berdebat nanti sesuai tema yang kita pilih, yaitu hukuman mati bagi koruptor ya. Nah, di sini sudah kita bagi timnya, ada tim pro dan kontra ya. Pro adalah timnya Ahmad dan Azwan. Kemudian yang kontra adalah Ricky. Nah, bagaimana mereka akan mempraktikkan perdebatannya? Kita langsung persilahkan kepada tim teman-teman dari komunitas debat hukum. Silakan. Tim pro. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema perdebatan kita hari ini adalah terpidana hukuman mati bagi koruptor. Hukuman mati bagi koruptor adalah isu yang sangat hangat diperbincangkan khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena koruptor adalah salah satu orang yang memang bisa menyulitkan berkembangnya bangsa Indonesia. Yang mana ketika dana untuk pengembangan kesehatan, pengembangan pendidikan dan lain sebagainya itu diambil oleh mereka untuk memenuhi kepentingan mereka. Jadi dalam hal ini kami melihat bahwa secara filosofis koruptor itu adalah penyakit atau orang yang berpenyakit yang dimana harus dihukum mati. Kenapa? Karena dengan langkah dia seperti itu mengambil uang rakyat, maka kesejahteraan untuk masyarakat pasti akan hilang. Seperti itu. Lebih baik kita membunuh satu orang daripada 250 juta masyarakat Indonesia mati secara perlahan. Makanya kami pro terhadap hukuman mati bagi koruptor. Lanjut. Baik, saya akan menjelaskan mengapa terpidana koruptor itu diwajibkan untuk dapat hukuman mati. Yang pertama, kalau kita kaji secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah jelas mengatakan bahwasanya koruptor itu adalah penyakit di dalam bangsa manapun, tidak hanya bangsa Indonesia, tetapi bangsa manapun yang ingin berkembang dan maju. Apabila terindikasi terdapat di situ oknum-oknum yang melaksanakan tindak pidana korupsi, maka indikasinya adalah hukuman mati terhadapnya. Kemudian kita lihat pada Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan dan keberadaban yang sebenar-benarnya kita capai adalah ketika sudah tidak ada lagi yang memanfaatkan keuangan negara untuk kepentingan privat.
Nah, kemudian juga kalau kita kaji secara yuridis menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi kita dan tentunya menjadi hierarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga jelas mengatakan dalam pasal 33 ayat 3 bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sepenuhnya dikuasai oleh negara dan kemudian dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kemudian juga perlu diketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal yang mengatakan bahwasanya rakyat miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Mengapa kami katakan rakyat miskin dan anak terlantar dipelihara negara? Karena indikasinya adalah rakyat miskin dan anak terlantar itu ada dan berada di Indonesia akibat tidak disuplai oleh negara, tidak dinaungi oleh negara. Mengapa negara tidak sanggup untuk menaungi hal tersebut? Karena dana-dana yang sudah disiapkan oleh negara habis hanya untuk dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Indikasinya apa? Secara sosiologis masyarakat memandang bahwa orang yang sudah mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan sosial itu wajiblah dihukum mati. Karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah jelas mengatakan bahwa koruptor itu adalah indikasi penyakit bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian daripada hal itu, menurut data survei Indonesia juga mengatakan bahwa 83% indikasi korupsi itu terjadi di lingkungan pemerintahan. Nah, mengapa kami katakan begitu sebagai pihak yang pro terhadap hukuman mati? Karena malahan oknum-oknum pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh para rakyat Indonesia malah melakukan tindak pidana korupsi. Ini bukanlah jati diri bangsa Indonesia yang Islamik, agamais, kemudian budayawan. Nah, hal inilah tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang sangat penting kita kaji bahwa Islam juga tidak mengatakan demikian. Islam juga melarang indikasi memanfaatkan uang negara untuk kepentingan pribadi. Ini akan merugikan bangsa Indonesia. Bagaimana bangsa Indonesia mau maju kalaulah negara kita sendiri sudah terdapat penyakit yang kita ketahui dengan istilah korupsi. Maka kami tegas mengatakan di sini sebagai pihak yang pro terhadap hukuman mati koruptor. Mengapa kami katakan demikian? Karena koruptor ini adalah penyakit bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus terlepas dari para koruptor kalau bangsa Indonesia mau maju dan sejahtera. Oke, baik. Saya berdiri sini sebagai pihak kontra dari pihak kawan-kawan dari pihak pro. Mungkin saya mengambil dari satu momen ya. Tadi dari pihak pro mengatakan bahwa dalam Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apabila kita lihat dari Pancasila, kemanusiaan dan adil beradab, di mana letak keberadaban ketika seorang koruptor itu dihukum mati? Ingat bahwa setiap manusia itu yang hanya boleh mencabut itu hanya sang kholiknya, yang sang penciptanya. Kemudian kita melihat di sudut pandang Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 28A itu menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup. Kemudian di dalam pasal 28J juga dinyatakan bahwa di dalam pasal 28A sampai J itu hanya ada ketentuan-ketentuan yang berlanjut. Di sini kita bisa lihat bahwa di dalam politik hukum pidana juga sudah menjelaskan hukuman mati itu hanya seperti emosional para pembuat undang-undang. Di mana letak keberadaban kita ketika kita melihat seorang koruptor itu dihukum mati? Bagaimana dengan keluarganya, anak-anaknya, istrinya? Bagaimana ketika nanti si koruptor itu dibunuh, dihukum mati? Bagaimana nanti untuk istrinya, anaknya? Siapa yang memberi makan? Dan untuk saya di tim kontra ini, saya akan memberikan winning solution untuk supaya para koruptor tidak dihukum mati. Yang pertama itu dimiskinkan, kemudian dipekerjakan seperti kerja sosial, seperti menyapu taman tanpa digaji. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena hukuman mati ini tidak pantas untuk dimasukkan di dalam Indonesia ini. Terima kasih. Oke. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sahabat muslim. Ya, artinya memang kalau kita lihat mereka berdebat ini ada bobot ya. Maksudnya secara pengetahuan juga mereka harus dituntut ya. Makin kita silakan boleh duduk ya. Oke. Bang Riki. Oke. Masya Allah, Bro. Saya terkesima tadi sempat terkesima melihat mereka bagaimana dengan betul yang Abro katakan ya, ada bobot ketika mereka berbicara itu. Tapi intinya sahabat muslim dimanapun Anda berada tadi adalah bentuk apa ya,
contoh ya, sebagai contoh bagaimana Muslim di rumah dimanapun Anda berada. Bukan mencari siapa yang kuat, akan tapi debat ini intinya adalah mencari kebenaran. Itunya pastinya itu ya, solusinya apa. Bukan hanya debat-debat kusir tidak ada tujuannya, tidak ada nanti ujung pangkalnya, akan tapi debat di sini adalah bagaimana kita mencari kebenaran. Betul seperti itu Bang Riki. Mungkin ada tambahan manfaat dari debat itu sendiri. Mungkin kalau untuk saya pribadi, manfaat dari debat ini kita bisa menelaah mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Tapi di antara yang benar yang salahnya kita harus mencari titik tengahnya, solusi antara mempertengahkan antara kedua belah pihak ini. Jadi di dalam debat ini bukan hanya debat kusir, namun kita menggunakan landasan yuridis sebagai pembenar, pendukung daripada argumen-argumen yang kita sampaikan. Kemudian dibantu dengan pandangan dari masyarakat, sosiologis. Bagaimana sih masyarakat memandang sebuah isu tersebut? Dan kemudian juga ada dari landasan historis, sejarahnya sebelumnya bagaimana? Ada nggak yang seperti itu? Kemudian juga ada dari filosofis, bagaimana secara mendalam untuk meletakkan suatu hukum itu. Oke, Masya Allah. Sekali lagi memang bukan mencari siapa yang menang ya, Brar ya. Mencari kebenaran, solusi dari apa yang telah dibicarakan. Bukan malah kita berargumen kemudian kita tidak berpikir objektif ya, kemudian kita berpikir argumen kita yang benar gitu ya, seperti itu. Akan tapi mencari kebenaran dari apa yang telah Kita kembali ke komunitas debat hukum ya. Kegiatannya sendiri seperti apa sebenarnya di komunitas ini? Oke, baik. Jadi kegiatan kita ini pertama itu kita mengikuti berbagai macam kompetisi. Itu yang pertama. Tujuannya ya? Iya, tujuannya. Kemudian kita lakukan open recruitment untuk kawan-kawan yang ingin bergabung dengan KDH. Kemudian kita adakan juga wisata ilmiah. Artinya kita melakukan rekreasi, yang dimana kawan-kawan kan mungkin merasa penat dengan kegiatan-kegiatan rutin kita, maka kita akan adakan rekreasi seperti itu. Dan memang KDH ini memiliki berbagai macam prestasi yang kita ukir. Oke, 1 tahun tapi sudah banyak prestasi ya. Mungkin bisa disebutkan. Oke, jadi prestasi yang kita dapat itu pertama itu kita meraih juara 1 lomba debat sekota Medan. Itu di bulan Februari 2016. Sekota Medan. Sekota itu Medan. ada berapa universitas yang ikut? 12. Itu sekitar 12 universitas sekota Medan. Itu prestasi kita yang pertama, juara 1. Kemudian kita juara 2 debat hukum se-Pulau Sumatera. Se-Pulau Sumatera itu diadakan di UINSU. Sama di tahun 2016 juga. Kemudian yang ketiga kita mengikuti kompetisi debat juga se-Sumatera Utara. Sumatera Utara kita juga mendapatkan peringkat kedua di situ. Peringkat kedua di tahun 2016 juga. Kemudian kita terakhir ini lomba se-nasional, se-universitas perguruan tinggi swasta Muhammadiyah di Indonesia. Kita meraih juara 3. Itu di bulan 2016 juga. Baru 1 tahun, tapi prestasi yang telah diraih banyak sekali, luar biasa. Artinya mereka juga banyak mengambil hal positif dari waktu, menggunakan waktu ini memang sebaik mungkin ya. Jadi untuk ketika pulang kuliah atau jadwal kuliah kosong tidak harus kemana-mana, tapi bisa dialihkan ke hal yang positif seperti ini ya. Nah, di dalam berkegiatan komunitas ini, apakah ada materi-materi khusus yang diberikan kepada pesertanya, misalnya retorika atau bagaimana teknik berdebat yang baik? Karena saya lihat tadi berdebat mereka saja itu tidak pakai emosi ya Riko ya, tidak seperti betul. Kalau kita tadi saya sudah kelihatan mau emosi gitu ya. Kalau ini tetap harus menunjukkan attitude tenangnya, kemudian wibawanya gitu. Ini apakah ada memang materi-materi khusus yang disampaikan ke anggota? Jadi kita melakukan pelatihan itu memang harus ada materi khusus. Jadi pertama kali yang saya tanamkan itu adalah bagaimana kita bisa beretika terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa beretika untuk bisa interupsi. Jadi di dalam debat itu ada namanya sesi interupsi. Kita bisa meninterupsi apa yang menjadi argumen lawan, kemudian dibalas oleh lawan seperti itu. Jadi di dalam debat itu terpenting adalah etika. Kita tidak harus memaksakan argumen kita diterima oleh orang lain, dan orang lain juga tidak bisa memaksakan argumennya kepada kita, tapi kita harus bisa memberikan tawaran solusi, yang dimana dia juga bisa mengerti akan solusi kita, yang dimana kita tidak harus memaksakannya, tidak sampai geprak meja atau lain sebagainya seperti itu. Jadi artinya kita kan memang memiliki argumen yang argumentatif. Kita memiliki dasar-dasar sosiologi, filosofis, historis dan yuridis seperti itu. Jadi memang pertama itu adalah etika. Kemudian bagaimana cara berbicara? Bagaimana cara berbicara supaya tidak terbata-bata, tidak ada review atau pengulangan seperti itu. Jadi
banyak yang harus kita ajari di situ, bagaimana bisa berbicara, kemudian bagaimana supaya mereka tidak nervous atau grogi pada saat kompetisi. Artinya memang kalau untuk bisa berbicara banyak, kita harus punya materi banyak. Seperti itu. Karena dengan materi banyak itu kita bisa membagi apa-apa saja yang akan kita bicarakan, kemudian time-nya itu kapan, waktu-waktunya itu kapan. Seperti itu, supaya tidak ada pengulangan. Dalam kegiatan sehari-hari misalnya pelatihan, itu pelatih yang akan diundang itu dari kawan-kawan sendiri, berbentuk sharing, atau itu berbentuk apa ya, pelatihan, ada pelatihnya kemudian kita mendengarkan. Oke, jadi di sini juga kita mempunyai mentor ya. Istilahnya kita punya mentor yang dimana kita juga kerjasama dengan UMSU Debate Society. Jadi di mana di situ kita punya senior handal. Di sana kita juga kerjasama yang dimana kawan-kawan senior yang ada di UDS itu kita panggil untuk bisa mengajari kita. Artinya mereka udah ahli lah ya. Mereka sudah ahli. Karena mereka kan organisasi dalam bentuk UKM. Jadi mencakup seuniversitas. Kalau kita kan sefakultas seperti itu. Jadi selain dari mentor dari organisasi lain, kita juga undang dosen-dosen dari Fakultas Hukum, gitu, yang memang memiliki basic untuk bisa berbicara, kemudian bisa berargumentasi maksud saya, kemudian yang bisa mengarahkan kawan-kawan, membina, mengembangkan dan sebagainya. Kita undang ke dalam untuk menjadi trainer istilahnya seperti itu. Oke. Ya menarik. Kalau boleh tahu nih Bang Ahmad ya, yang menjadi materi dalam pelatihan-pelatihan itu seperti misalnya ada nggak materi seperti etika saja dalam pelatihan itu kita etika bagaimana berdebat, atau hanya pelatihan di mana melatih retorika, atau memang sekaligus dikumpulkan gitu? Jadi kita memang membagi jadwal tertentu supaya kan tidak kebingungan adik-adik. Itu setiap hari atau setiap minggu? Jadi setiap minggu itu sekali. Seminggu sekali? Sekali dalam seminggu? Oke. Itu seminggu sekali membahas tentang isu terhangat. Isu terhangat mengenai persoalan-persoalan hukum di Indonesia. Jadi kita kupas di situ. Kemudian kalau masalah etikanya itu hari lainnya. Jadi di untuk pembahasan tentang mosi atau isu terhangat itu misalnya di hari Jumat, kemudian kita akan belajar masalah etika itu di hari Selasa seperti itu. Jadi karena tidak kita gabungkan karena supaya lebih intens. Bagaimana bisa melatihnya itu lebih terarah seperti itu. Oke, kalau boleh tahu ketika dalam kompetisi kira-kira yang dinilai dari perdebatan itu apa? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita harus break dulu Sobat Muslim. Namun sebelum break kami ingatkan kembali kepada Anda untuk mengikuti kuis sosial media Salam TV kurang dari 2 hari lagi. Nanti akan diundi pada Salam Indonesia edisi weekend ya, pada hari Sabtu nanti. Dan Anda silakan ikuti panduan kuisnya di Facebook Salam TV. Nanti Anda akan diarahkan untuk mensubscribe dan like channel YouTube Salam TV. Pertanyaannya ada di sana. Nanti kami sudah siapkan 2 handphone Android untuk Anda dan kaos Salam TV. Tetap di program kesayangan kita, kami akan kembali. Baik, terima kasih sahabat muslim, Anda masih tetap setia di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Dan ini kita masuk ke segmen terakhir ya Riko ya. Namun sebelumnya ini saya ingin tanya sama Riko. Riko tadi sepertinya serius sekali melihat teman-teman komunitas debat betul. Hukum ya. Karena Riko ini memang suka sekali nih suka memperhatikan orang yang ini sepertinya serius gitu ya. Nah mungkin Riko punya penilaian sendiri soal komunitas debat hukum. Saya tertarik ya dengan debat ini. Sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada ya, berbicara ya, mereka ada tujuan berbicaranya. Yang perlu diperhatikan sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada ya, mungkin dalam agama kita perdebatan itu mungkin perlu dihindari ya.
Akan tetapi tujuannya komunitas ini adalah bagaimana nantinya ketika mereka memutuskan untuk bergabung dalam komunitas debat hukum ini, mereka memberikan solusi ya, memberikan solusi tidak hanya berdebat, dan mereka juga memperhatikan attitude-nya bagaimana. Mereka menanyakan argumen orang lain, kemudian mereka akan jawab argumen mereka sendiri, dan dari situlah muncul nanti solusi yang akan diberikan kepada, nanti akan berkontribusi untuk pemerintah itu sendiri. Iya, oke, wah luar biasa sekali Riko ya. Semoga dapat pencerahan juga ini buat teman-teman sahabat muslim ya. Mungkin kan agak membingungkan. Oke, dalam Islam sendiri mungkin dihindari debat, tapi sepertinya ini perdebatan kenapa harus kita show up kan gitu ya. Tapi ternyata ada yang harus. Dan juga banyak sebenarnya fungsi atau manfaat dari masuk komunitas debat ini sendiri. Bagaimana mereka belajar untuk beretorika, ya, attitude bagaimana berbicara, dan lain bagaimana berbicara itu, karena memang Abrar yang pernah saya katakan bahwa sesuatu yang benar jika disajikan dengan hal yang salah itu nggak diterima orang. Pisang goreng dengan teh pahit pun bisa diterima orang jika penyajiannya ramah, baik gitu, dengan retorika yang baik. Akan tetapi makanan yang bagus sekalipun, semua minuman yang enak atau penyajiannya yang salah, maka orang tidak akan terima. Iya, oke. Ya, itulah tadi komunitas debat hukum ya. Dan Riko, sepertinya memang saya harus butuh ini nih, rekreasi nih Riko. Kita sepertinya sudah terlalu padat dengan jadwal, kemudian terlalu sibuk mempersiapkan pekerjaan. Sepertinya memang kita harus pergi liburan, ya bisa menggunakan transportasi darat, udara, dan paling seru sebenarnya naik pesawat. Ya, tapi biasanya kalau naik pesawat ini ada kadang kita juga harus memperhatikan bagaimana posisi kita supaya nyaman ketika naik pesawat. Nah, bagaimana tipsnya agar kita bisa nyaman ketika naik pesawat, sahabat muslim, ketika akan berangkat mungkin liburan ataupun ada tuntutan pekerjaan yang harus menggunakan pesawat. Nah, kita akan sampaikan informasinya tentunya dalam segmen informasi dan tips. Ya, ini informasinya kami kutip sahabat muslim dari liputan6.com ya. Salah satu hal yang paling menyebalkan saat kita melakukan perjalanan menggunakan pesawat adalah harus duduk terjebak ya. Terjebak di samping seorang yang tidak kita kenal. Sementara perjalanan ini berjam-jam ya Riko. Saya pernah mengalaminya itu sehingga saya terkesan mati gaya mati kutu gitu ya. Sebelah kanan nggak kenal, sebelah kiri nggak kenal. Mereka asik dengan dunia sendiri. Sementara kita ada di tengah-tengah. Nah, ini kira-kira bagaimana agar solusi perjalanan kita menggunakan pesawat nyaman ya. Ini yang pertama tentunya Riko mungkin bisa disampaikan. Yang pertama adalah seperti yang Abra katakan ya, hal yang tersebut tentunya akan mengganggu kenyamanan ya selama penerbangan. Namun ternyata sahabat muslim ada cara yang dapat dilakukan untuk memastikan kursi di sebelah Anda itu sebelah Anda kosong ya. Oke ya, saat memesan tiket ya. Oke. Dan ini seperti yang dikutip dari news.com ya, sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada. Cara pertama adalah jika Anda berpergian ya bersama dengan seorang teman, hindari memesan tempat duduk bersebelahan. Sebaiknya pesan tempat duduk di dekat jendela dan lorong kabin pada baris yang sama. Ya, saya tipe orang yang juga kalau pergi melakukan perjalanan, baik itu menggunakan transportasi darat atau udara, memang suka yang memilih di dekat-dekat jendela, Riko. Karena saya suka yang menikmati pemandangan yang ada di luar. Apalagi kalau naik pesawat ya, kita bisa melihat, walaupun saya fobia dengan ketinggian, tapi saya bisa menikmati awan-awan, kemudian seperti melihat lukisan peta gitu ya yang ada di bawah gitu ya. Nah, dengan begitu ya sahabat muslim, biasanya kursi yang di tengah akan kosong ya, karena tadi kita memilih yang di pinggir ya, yang akan kosong karena kebanyakan penumpang merasa tidak nyaman untuk di kursi tengah. Masalahnya kalau semua milih di jendela bagaimana ya? Nah, jika tidak kosong, Anda maksud saya dapat meminta orang di sebelah untuk bertukar tempat duduk dengan Anda. Selanjutnya ya, jika Anda melakukan perjalanan sendirian, cobalah untuk memesan tempat duduk yang berada di dekat jendela atau lorong kabin. Ingat ya, Anda harus menghindari memesan kursi tengah di barisan manapun. Iya, karena juga seperti yang Abra katakan, di samping kita kedua-duanya kita tidak kenal, jadi kita mati gaya gitu. Mau berbuat apa ya gitu.
sedang ingin berbicara, mereka asik dengan dunia mereka sendiri. Oke, baik sahabat muslim, mesti demikian ya. Trik ini tidak selamanya bekerja dengan baik, Abrar. Iya. Ya, jika ingin mendapatkan kenyamanan dan ketenangan duduk sendiri, Anda dapat upgrade maksud saya tiket dari kelas ekonomi menjadi kelas bisnis ya. Namun jika dana Anda terbatas, mungkin bisa mencoba untuk memesan tiket pada maskapai penerbangan dengan presentasi kelas pertama atau first class lebih tinggi seperti Boeing 77-300. Iya, oke. Ternyata juga kita harus pintar ya. Pintar tahu mengenali mana jenis pesawat dan pintar bagaimana teknis untuk bisa memesan tiket yang sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Dan sahabat muslim, Anda juga dapat menghindari penerbangan pada musim libur atau pada waktu sibuk. Seperti Senin pagi ya. Ini Senin pagi ternyata waktu-waktu sibuk ya. Kemudian memilih jadwal penerbangan di siang hari. Solusinya ya, misalnya pada hari Selasa, Rabu dan Sabtu, karena ini memang waktu-waktu kosong orang untuk naik pesawat ya. Ya, tapi masalahnya adalah soal jadwal liburan kita atau keberangkatan kita ya kadang tidak sesuai ya. Ya, artinya pintar-pintar kita lah dengan tips yang tadi kami sampaikan untuk bisa mengaplikasikannya bagi Anda yang ingin nyaman dalam perjalanan menggunakan pesawat. Oke, baik. Terima kasih sahabat muslim, hampir 90 menit ya kami menemani Anda. Ada kabar-kabar unik yang telah kami sampaikan kepada Anda tadi dan juga ada narasumber yang telah hadir tadi ya dari komunitas debat hukum. Dan terakhir kami telah tutup dengan info-info dan tips yang kami berikan kepada Anda. Mudah-mudahan apa yang kami berikan kepada sahabat muslim dimanapun berada bermanfaat dan berguna bagi kehidupan Anda sehari-hari insya Allah. Baik sahabat muslim di rumah dimanapun Anda berada, yang patut untuk Anda ketahui adalah menjadilah orang bijak ya dalam apa yang Anda saksikan, apa yang Anda lihat. Jangan langsung Anda menjudge ya hal itu buruk atau tidak. Karena sahabat muslim ya, tua itu pasti akan tetapi dewasa itu pilihan. Dan saya Riko Novetrima. Saya Abror. Mohon undur diri dari hadapan Anda sahabat muslim dimanapun Anda berada. Tetap berdoa dan berusaha juga semangat sahabat muslim. Mudah-mudahan semua niat baik kita terwujudkan di hari ini dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, 2 hari lagi kuis sosial media. Oke. Abrar.